Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya edisi Sabtu 28 Maret 2020. Pembacaan kita pada hari ini, mari kita siapkan bersama Wahyu pasal 11 ayatnya yang ke-15 sampai 19. Wahyu pasal 11 ayatnya yang ke-15 sampai 19. Sebelum kita membaca firman Tuhan ini, mari kita meminta pertolongan di dalam doa. Kita berdoa. Syukur kepadamu ya Allah Sang Halik, yang senantiasa memberikan kami kekuatan untuk bersama-sama di dalam kehidupan kami, menundukkan kepala di hadapan hadirat-Mu di dalam kesempatan saat ini, untuk bersaat teduh bersama. Kami yakin dan percaya Tuhan yang akan memampukan kami di dalam memahami firman Tuhan yang akan Tuhan sampaikan bagi kami hari ini. Perkenankanlah Roh Kudus-Mu ya Tuhan untuk senantiasa menguatkan kami, agar kami benar-benar mengerti lalu dapat melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam Yesus Kristus Sang Firman yang hidup, kami berdoa kepadamu ya Bapa. Amin. Wahyu pasal 11 ayatnya yang ke-15 sampai ayat 19. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Sangkakala yang ke-7, Nyanyian Puji-pujian Para Tua-tua. Firman Tuhan, lalu malaikat yang ke-7 meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam sorga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Dan ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas tahta mereka tersungkur dan menyembah Allah sambil berkata, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada, karena Engkau telah memangku kuasamu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai Raja. Dan semua bangsa telah marah, tetapi amarahmu telah datang, dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi, dan untuk memberi upah kepada hamba-hambamu, nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan namamu, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Maka terbukalah bait suci Allah yang di sorga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu, dan terjadilah kilat dan deru guru dan gempa bumi dan hujan es lebat. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tema harian kita untuk renungan harian Toraya pada saat ini, Allah menyertai, puangmo to patunduan. Dalam waktu belakangan ini banyak terjadi kekacauan di negeri ini. Bencana alam, demo yang anarkis, teroris, dan peristiwa-peristiwa yang menimpa saudara-saudara kita di Papua. Tentu itu membuat kita khawatir dan bertanya, di manakah Tuhan? Lalu kepada siapakah kita meminta tolong? Dalam teks bacaan kita saat ini, sangkakala yang ke-7 yang dilihat oleh Yohanes mengarahkan kita kepada sosok pribadi yang maha kuasa, yang memerintah dan berkuasa mutlak terhadap dunia ini, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Juga penglihatan terbukanya bait suci Allah dari sorga, dan di dalamnya terlihat tabut perjanjian Allah. Hal tersebut menjadi tanda kesetiaan Allah pada umatnya,
dalam kondisi menderita sekalipun. Tentunya hal tersebut menjadi penghibur serta menguatkan iman orang-orang Kristen yang mengalami penderitaan di Kekaisaran Romawi saat itu. Banyak penderitaan yang kita hadapi dalam hidup ini, terlebih dalam iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan berbagai peristiwa bencana alam, kerusuhan di negeri ini, Tuhan selalu hadir menyertai. Dia berkuasa mutlak akan kehidupan kita. Dia adalah Allah yang setia dan kehadirannya akan selalu melingkupi kita. Terlebih menolong kita dalam menghadapi perkara-perkara dunia ini. Oleh sebab itu, mari percayakan kehidupan kita ke dalam perlindungannya. Karena Yesus Kristus itulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat bagi kita. Dia selalu hadir menyertai kita dalam situasi apapun. Amin. Mari saudara-saudara kita berdoa. Di dalam iman dan pengharapan yang senantiasa kami gantungkan kepadamu ya Allah, kami meyakini bahwa di dalam setiap gumul dan juang hidup kami, Tuhan yang senantiasa berperkara. Kami mengimani bahwa dalam setiap perjalanan hidup yang Tuhan percayakan bagi kami, Tuhan yang senantiasa menyertai. Sehingga kami memohon kepadamu ya Tuhan, agar pemeliharaan-Mu Engkau senantiasa nyatakan bagi kami sekalian. Di dalam setiap perjalanan hidup kami masing-masing, di dalam setiap pekerjaan, di dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami, dan terutama ya Tuhan, di dalam menghadapi sekelumit persoalan dan pergumulan yang sedang kami hadapi bersama di saat-saat ini. Kami yakin dan percaya Tuhan yang memampukan kami memakai segala hal yang terbaik untuk menolong kami menjalani hidup kami. Kiranya ya Tuhan, firman-Mu hari ini boleh menguatkan kami semua, dan Engkau melalui kuat kuasa Roh Kudus-Mu boleh memampukan kami untuk senantiasa membawa diri kami, merendahkan diri kami di hadapan Tuhan, untuk Tuhan tuntun di dalam perjalanan hidup kami. Kami bersyukur kepadamu di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.